Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penilaian karya. Sebelum kami menjelaskan materi pada kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Novia Triksi Mustafa, NIM 1903011155. Yang kedua, Indah Duwiyanti, NIM 1903011157. Dan saya, Bagas Agung Prasetyo, NIM 1903011186. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah 1. Pengertian penilaian kinerja. Yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Di sini kami akan menjelaskan tujuan utama dan manfaat dari penilaian kinerja. Yang ketiga, metode penilaian kinerja. Di sini kami akan menjelaskan apa saja metode penilaian kinerja. Yang keempat, proses penilaian kinerja karyawan. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses penilaian kinerja karyawan. Pengertian penilaian kinerja menurut Dewi Hanggraini dan Sugijo Notoatmojo ialah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja menurut Robbins dalam Dewi Hanggraini yaitu tujuan penilaian kinerja untuk pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia seperti promosi, transfer, serta pemberhentian, identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, validasi program seleksi dan pengembangan, pemberian umpan balik kepada karyawan atas kinerjanya, serta menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan keputusan tentang alokasi remunerasi. Tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dari kinerja anggota organisasi. Manfaat dari penilaian kinerja ialah manajer dan karyawan mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Karyawan terjamin dalam memperoleh kesempatan kerja yang adil untuk menempati posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penilaian kinerja. Yang pertama, ada rating scales atau skala rating. Dengan menggunakan metode ini, hasil penilaian kinerja karyawan dicatat dalam suatu skala. Evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja. Yang kedua, ada checklist. Metode ini untuk mengurangi beban penilai. Penilai hanya tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode ini bisa memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. Selanjutnya, ada critical incident atau peristiwa kritis. Penilaian yang berdasarkan catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Selanjutnya ada ranking. Penilai membandingkan satu dengan karyawan lain, siapa yang paling baik, dan menempatkan setiap karyawan dalam urutan terbaik sampai terburuk. Selanjutnya, ada work standard atau standar kerja. Metode ini membandingkan kinerja karyawannya dengan standar yang ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada manajemen by objektif, manajemen berdasarkan sasaran. Dalam pendekatan ini, setiap karyawan dan penyelia secara bersama-sama menentukan sasaran organisasi.
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Dan yang terakhir, ada field review atau peninjau lapangan. Seorang ahli departemen turun ke lapangan dan membantu para penyelia atau supervisor dalam penilaian mereka. Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang kinerja karyawan. Kemudian, ahli itu mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk direview perubahan, persetujuan, dan perubahan dengan karyawan yang dinilai. Spesialis personalia bisa mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian ataupun yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, proses penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, analisis pekerjaan. Hal yang dilakukan pertama kali dalam penilaian kinerja karyawan adalah melakukan analisis pekerjaan. Proses analisis ini dapat dimulai dari analisis jabatan atau posisi. Yang kedua, standar kinerja. Penentuan standar kinerja digunakan untuk mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja. Secara umum, terdapat 4 sistem atau metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas penilaian tingkah laku. Yang kedua, Personal Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas ciri dan sifat individu karyawan. Yang ketiga, Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja. Yang keempat, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja atas dasar kombinasi beberapa unsur, yaitu ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini, yang pertama, menurut Dewi Hanggraini dan Sukidjo Notaatmojo, penilaian kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Kedua, tujuan utama sistem penilaian kerja adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dari kinerja anggota organisasi. Sedangkan manfaat penilaian kinerja ialah manajer dan karyawan mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Ketiga, metode dalam penilaian kerja dapat dikelompokkan menjadi rating scales, checklist, critical incident, rating, work standard, management by objective, dan field review. Yang keempat, proses dalam penilaian kinerja adalah analisis pekerjaan, standar kinerja, dan sistem penilaian kinerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang dipahami, bisa sekalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.